warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 macam hadis. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lafaz-lafaz para perawinya sama baik hukum maupun makna. Dan adapun contoh hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Ubaid al-Gubar, hadatsana Abu Awana an Abu Hasin an Abu Sholih an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Gubar, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Hasin dari Abu Sholih dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan, tetapi dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut memiliki makna yang sama. Ada sekitar 100 hadis lebih yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika sedang berdoa. Dan adapun salah satu contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'autallahu fad'u bi batini kafaika wa la tad'u bi duhurihima fa idza faraqta famsah bihima wajhaka. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memohon kepada Allah, maka bermohonlah dengan bagian dalam kedua telapak tanganmu dan janganlah dengan bagian luarnya. Dan apabila telah usai, maka usaplah wajahmu dengan keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga yaitu hadis mansyur. Hadis mansyur adalah hadis yang terkenal atau populer dan diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Dan adapun contohnya adalah An Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu berdiri atas 5 dasar. Yang pertama, syahadat atau persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan haji ke Baitullah serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat yaitu hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dan setiap tobaqat atau tingkatannya memiliki jalan sanad yang lebih dari 2 orang perawi dan belum mencapai derajat mutawatir. Dan adapun contoh hadisnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai diriku melebihi orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yaitu hadis gorib. Hadis gorib adalah hadis yang asing atau jauh dan diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Adapun contoh hadisnya adalah An Amiril Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awi imraati yankihuha fahijratuhu ila mahajara ilaihi, rawahu Bukhari dan Muslim. Yang artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya masing-masing orang apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia dan seisinya atau perempuan yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan memiliki sanad yang bersambung serta diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanadnya tidak ada kejanggalan. Dan adapun contohnya adalah haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mas an Abi Sholih an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mas, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang telah memenuhi syarat sebagai hadis sahih, namun sebagian perawinya memiliki ingatan yang kurang kuat. Dan adapun contoh hadisnya adalah an Muhammad bin Amr an Abu Salamah an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyaqqa ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli sholati, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jikalau tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 yaitu hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang lemah dan tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hadis hasan. Dan adapun contohnya adalah an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli sayyin zakatun wa zakatul jasadi as-saumu nisfu sabri, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya badan adalah berpuasa, dan berpuasa sebagian dari kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.